Baik, saat ini kita akan mempraktikkan modul dari 11.6.1, yaitu mengkonfigurasikan keamanan dari switch ya. Di sini kita akan mengamankan port yang tidak digunakan, kemudian mengimplementasikan port security, memitigasi VLAN hopping attack, kemudian mitigasi dari serangan DHCP, kemudian mitigasi serangan ke ARP, dan mitigasi STP attack. Kemudian kita verifikasi konfigurasi keamanan dari switch. Kita lihat terlebih dahulu PDF-nya. Nah, ini PDF-nya. Nah, di sini terdapat VLAN tabel. Ada VLAN number 10, 20, 99, 100, dan 999. Di sini ada VLAN name-nya. Kemudian port membership-nya. Kemudian ada network-nya atau IP address-nya ya. Oh ya, network-nya ini ya. Objektifnya yaitu di sini ada 5 poin: membuat secure trunk, kemudian mengamankan unused switch port, kemudian mengimplementasikan port security, kemudian mengaktifkan DHCP snooping, dan mengkonfigurasikan RPVST port fast dan BPDU guard. Nah, di sini ada instruksinya bagaimana cara bagaimana mengamankan trunk, kemudian mengamankan switch port, kemudian mengimplementasikan port security, konfigurasi DHCP snooping, dan konfigurasi port pass dan BPDU guard. Berarti di sini kita akan melakukan 5 langkah ya. Baik, kita akan download paket tracer atau PKA-nya ya. Kita cek. Nah, ini sudah terdownload. Kita cek user profilnya dulu. Kita ganti jadi nama kita, kemudian oke, yes. Kita lihat topologinya ya. Di sini ada switch 1 ya. Kemudian ini switch 2. Masing-masing terkoneksi dengan 4 PC ya. Dan 4 PC itu berbeda VLAN ya, berbeda VLAN. Kemudian yang switch 2 juga sama, ada trunk juga. Itu kemudian kita bisa lihat di VLAN table-nya ya. Baik, kita langsung saja ke step 1. Step 1 membuat secure trunk. Yang pertama kita menghubungkan G02 port antara 2 access layer switch.
kita pilih kabel copper straight, kita pilih di switch 1 gigabit ethernet 2, kemudian dihubungkan ke switch 2 dengan port yang sama. Kemudian yang selanjutnya kita akan konfigurasikan static trunk ya. Nah, kita ke switch 1 dulu, klik paling bawah, kita enablekan dulu konfigurasi terminal. Kemudian kita akan mengubah mode dari port G01 dan G02. Interface G01, oh ya, karena ini 2 berarti kita pakai rank. G01, 2. Kemudian kita akan rubah ke switch portnya ya, switch port mode trunk. Kemudian kita disablekan DTP-nya ya. Berarti kita disablekan menjadi no negotiate. Nah, kemudian yang D itu create VLAN dan buat namanya menjadi native ya. VLAN 100 namanya native. Nah, kemudian kita konfigurasikan semua port tadi gigabit 01 dan 02 ke VLAN 100. Kita balik lagi ke interface. Kemudian kita masukkan perintah switch port trunk native VLAN 100. Nah, kita sudah lakukan di switch 1. Kemudian karena tadi 2 switchnya harus kita konfigurasikan, berarti yang ini juga sama ya. Switch 2 juga sama. Enable configure terminal interface rank G01 G2, kemudian kita switch port mode trunk, terus switch port no negotiate, kemudian satu lagi, oh ya, VLAN ya, VLAN 100, M-nya native. Nah, kita balik lagi ke interface ring. Kemudian kita masukkan switch port trunk native VLAN 100. Nah, kita cek to show VLAN brick. Nah, di sini kita sudah lihat yang native itu baru kita buat ya. Kemudian kita lihat do show interface trunk. Nah, ini trunkingnya nanti VLAN-nya 100 sudah ya untuk switch 2.
Nah, kemudian kita masuk kembali lagi ke switch 1. Kita lihat step 2 atau langkah kedua, yaitu mengamankan switch port yang tidak digunakan. Yang pertama kita lihat dulu VLAN-nya ya, VLAN brief, supaya kita tahu mana yang harus kita disablekan atau kita matikan portnya. Brief. Nah, di sini kita bisa lihat port yang digunakan atau yang default itu dari 3 sampai 9, 11 sampai 23. Ini berarti default-nya yang tidak digunakan. Kita cek aja. Do show interface status. Nah, connected-nya, nah ini kan not connected, berarti itu tidak terkoneksi. Klik lagi, show VLAN brief. Nah, kita cek dulu apakah sesuai dengan VLAN table-nya. Oh ya, ini berarti ada yang kurang ya. Nah, ini VLAN 10 itu harusnya ada FA02. Ini nggak ada ya. Kita cek dulu. Do show interface trunk. Nah, oh ternyata FA02 itu masuk ke trunking, harusnya ke VLAN 10 ya. Kita masuk ke interface F02, kita ubah dulu supaya masuk ke VLAN 10 ya, yang F02. Mode akses switch port akses VLAN 10. Nah, kita lihat lagi. Do show VLAN brief. Nah, ini sudah sesuai ya. Untuk VLAN 10 itu adalah port F01 dan F02. Kita lanjutkan tadi tab 2-nya, yaitu mematikan, mendeaktifkan port yang tidak digunakan. Port yang tidak digunakan adalah dari interface main FA03 sampai 9, kemudian F11 sampai 23. Kemudian kita akan ubah dulu switch port mode akses, kemudian kita masukkan ke VLAN 999 akses VLAN 999. Nah, kemudian kita ubah nama VLAN 999 menjadi black hole. Selanjutnya ke tahap ketiga. Tahap ketiga itu implementasi port security. Nah, berarti port yang aktif itu adalah ini ya, 0102, kemudian 10 dan 24.
Kita masuk ke interface range F01, 02, kemudian F010 dan F024. Kita ubah modenya menjadi akses. Kemudian kita aktifkan switch port security-nya. Kemudian ini MAC address maksimumnya 4, switch port security maksimum 4. Kemudian selanjutnya yang F01 ya. Ini kita skip dulu, ke D dulu. Yang D itu MAC address otomatis dibaca oleh switch, berarti kita pakai MAC address sticky ya. Switch port security MAC address sticky. Kemudian yang E violation generate syslog tapi tidak mematikan port, berarti itu yang restrict. Switch port security violation restrict. Selanjutnya yang C tadi ya, F01 interface F01 switch port security MAC address. Nah, ini MAC address dari PC yang terhubung ke interface F01. Kita cek dulu. Nah, F01 yang ini kita cek MAC address-nya berapa. Config /all. Nah, ini dapat physical address-nya. Kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Enter. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah yang port security ya. Kita bisa lihat di do show port security. Kita cek interface yang satu aja ya, F01. Nah, di sini port security-nya enable, kemudian violation mode-nya restrict-nya. Nah, terus kita akan masuk ke konfigurasi yang langkah keempat, yaitu konfigurasi DHCP snooping. Nah, untuk DHCP snooping ini, yang pertama konfigurasi trunk port sebagai trusted port katanya ya. Berarti kita masuk ke interface-nya dulu. Interface trunk-nya itu tadi kan di gigabit. Range gigabit 1 dan 2. Nah, kemudian kita tambahkan IP DHCP snooping trust. Nah, itu sudah. Kemudian limit the untrusted port. Nah, berarti yang selainnya kita yang untrusted ya. Ke interface tadi interface yang ke end device yaitu F01, kemudian
F010 dan F024. Nah, interface rank ya berarti ya. Salah. Interface rank, kemudian IP DHCP snooping limit rate. Limit rate-nya berapa? 5 DHCP berarti 5 ya. Limit rate 5. Nah, kita coba exit. Kemudian kita coba do show IP DHCP snooping. Nah, di sini kita bisa lihat yang gigabit itu trusted ya. Nah, yang lainnya itu di limit yang 4 tadi ya. Kita limit. Kalau yang ini kita sudah mematikannya. Sebenarnya terserah aja kalau mau di limit juga bisa. Tapi kan ini sudah kita matikan portnya. Kalau ingin dihidupkan mungkin nanti kita bisa konfigurasi lagi portnya supaya bisa di limit gitu ya. Selanjutnya ke switch 2. Kita akan aktifkan juga di switch 2. DHCP snoopingnya. Katanya snoopingnya globally. Oh, berarti ini kita cukup memakai IP DHCP snooping. Kemudian masukkan VLAN-nya ya. IP DHCP snooping VLAN 10, 20, dan 99. Enter. Nah, kita bisa cek do show IP DHCP snooping. Nah, di sini DHCP snoopingnya enable ya. Ini semua secara defaultnya enable. Nah, di sini nggak ada yang trusted karena di sini juga perintahnya seperti itu. Kemudian kita ke step kelima, yaitu konfigurasi port pass ya. Nah, pada switch 1 kita akan aktifkan port pass yang aksesnya saja. Berarti kita aktifkan dulu spanning tree port pass default. Kemudian kita masuk ke interface tadi yang aktifnya adalah F01, 2, F010, F024. Kemudian kita masukkan spanning tree port pass. Kemudian kita masukkan juga spanning tree yang B-nya itu BPDU ya. BPDU guard. Enable. Ini sudah
Yang B-nya sudah, tinggal yang C di S switch 2 ya. Nah, kemudian kita akan ke switch 2. Switch 2 kita konfigurasi spanning tree port hash default. Nah, sudah selesai. Kita cek result apa saja yang kurangnya. Oh, port statusnya nih 11. Oh, port statusnya salah. Oh, iya iya iya. Kayaknya belum di shutdown ya yang tadi. Kita ke switch 1. Switch 1 interface range F03 sampai 9 sampai F011 sampai 3 ya. Nah, ini kita shutdown, klik. Nah, kita sudah matikan, tadi terlewat. Dan akhirnya kita sudah konfigurasikan seluruhannya. Kita cek di show running config. Nah, di sini kita lihat di switch 1 spanning tree-nya ada aktif ya. Kemudian di interface 1 itu port quality juga ada, spanning tree port path-nya BPDU guard-nya juga enable. Nah, kemudian F02 juga sudah. Nah, 10 ini dari 3 itu shutdown ya. Nah, ini yang 10 itu online atau aktif. Ini sudah. Oke. Yang gigabitnya, yang terangnya itu udah native VLAN 100. Nah, itu praktik kita kali ini. Terima kasih.